Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rini Nopita dengan NIM 252020505041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis MSI dan Bapak Dr. Doni Permana MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi linier sepotong atau piecewise linear function. Yang mana untuk materi yang pertama itu ada pengertian dari fungsi linier sepotong. Nah, di sini terdapat definisi dari fungsi linier sepotong, yaitu misalkan I sama dengan interval dari A sampai B, yang ini merupakan suatu interval. Suatu fungsi G memetakan interval I ke himpunan bilangan real. Ini disebut dengan fungsi linier sepotong atau piecewise linear apabila interval I dapat dibagi menjadi beberapa seinterval saling lepas, yaitu dari I1, I2 sampai IN, dan pada setiap interval tersebut fungsi G merupakan fungsi linier. Atau dengan kata lain, fungsi linier sepotong ini adalah fungsi yang terdiri atas beberapa bagian fungsi linier yang masing-masing berlaku pada interval tertentu. Nah, meskipun terdiri dari beberapa bagian, nah setiap bagian ini tetap berbentuk fungsi linier. Kemudian ada penjabaran dari definisinya, mana suatu fungsi dikatakan dengan piecewise linear atau linier sepotong itu apabila domain dibagi menjadi beberapa bagian atau subinterval. Kemudian setiap bagian memiliki persamaan garis lurus yang berbeda dan masing-masing persamaan hanya berlaku interval tertentu, dan gabungan seluruh persamaan membentuk satu fungsi utuh. Nah, di sini di sebelah kanan itu terdapat ilustrasi daripada definisi linier sepotong. Yang mana pada ilustrasi ini interval I dari A sampai B ini dibagi menjadi 3 subinterval, yaitu interval 1, interval 2, dan interval 3. Yang mana pada subinterval 1 fungsi dinyatakan oleh G1x. Kemudian pada subinterval 2, I2, fungsi dinyatakan G2x. Kemudian pada subinterval yang ketiga, I3, dinyatakan fungsinya dinyatakan oleh G3x. Nah, meskipun menggunakan persamaan yang berbeda pada setiap bagian interval ini, keseluruhannya tetap dianggap sebagai fungsi, yaitu fungsi linier sepotong. Nah, berikutnya itu ada catatan penting atau remark, yang mana agar fungsi linier sepotong bersifat kontinu, maka ruas-ruas garis ini harus saling bertemu dan titik-titik pertemuan terjadi pada batas dua subinterval yang berdekatan. Juga tidak boleh terdapat celah ataupun loncatan nilai fungsi. Nah, di sini secara matematis berlaku pada titik IK dan IK tambah 1 untuk K sama dengan 1,2 dan N kurang dari 1. Nah, atau selain itu tidak boleh juga terdapat celah maupun loncatan nilai fungsi pada titik perbatasan tersebut. Dengan kata lain, kita berpindah dari subinterval ke subinterval itu, nilai fungsinya itu harus tetap tersambung dan mulus. Jadi syarat utama agar fungsi linier sepotong kontinu ini adalah semua bagian grafik harus saling tersambung tanpa adanya celah ataupun loncatan nilai fungsi pada subinterval. Yang mana di sini ada ilustrasi grafik, yaitu grafik fungsi linier sepotong. Nah, grafik berikut ini menunjukkan fungsi linier sepotong yang terdiri dari beberapa ruas garis yang saling tersambung atau yang membentuk satu grafik utuh. Yang mana pada interval ini itu dari titik A sampai titik B itu terdapat beberapa titik pembagi, yaitu X1, X2, X3 sampai Xm dikurang 1, yang mana titik-titik ini membagi domain menjadi beberapa subinterval. Kemudian di setiap subinterval ini memiliki fungsi persamaan linier atau garis lurus tersendiri. Oleh karena itu kemiringan grafik ini dapat berubah dari satu ruas ke ruas berikutnya. Nah, meskipun kemiringannya berubah, setiap ruas garis bertemu tepat di titik ujungnya, ini akibatnya tidak terdapat celah maupun loncatan pada grafik. Nah, nilai fungsi dimulai dari GA
itu pada titik A sampai GB pada titik B. Yang mana dari grafik ini terlihat bahwa setiap ruas ini merupakan fungsi linier. Kemudian titik-titik ujung antara ruas saling bertemu dan keseluruhan grafik ini membentuk fungsi yang kontinu. Jadi fungsi linier sepotong dapat dipahami sebagai gabungan beberapa fungsi linier yang berlaku pada interval berbeda. Nah, tetapi tetap tersambung sehingga membentuk satu fungsi yang utuh. Kemudian pada slide ini itu merupakan contoh fungsi linier sepotong, yang mana misalkan di sini terdapat fungsi fx sama dengan x tambah 1, yang mana untuk 0 lebih besar dari atau sama dengan x dan x kurang dari 2, dan fungsi fx3 itu untuk 2 lebih besar dari atau sama dengan x dan kurang dari 4. Kemudian fx sama dengan x dikurang 1 untuk 4 lebih besar atau sama dengan x dan x lebih kecil daripada 6. Yang mana dari definisi ini domain fungsi ini dibagi menjadi 3 subinterval. Yang pertama itu interval 0,2, yang kedua itu interval 2,4, interval 4 sampai 6. Yang mana pada setiap subinterval ini fungsinya itu berbentuk linier. Kemudian pada subinterval yang pertama itu fungsinya itu bernilai x tambah 1, sehingga grafik tersebut berbentuk garis lurus yang naik dari titik 0,1 sampai ke titik 2,3. Kemudian karena pada interval yang kedua itu fungsinya bernilai tetap yaitu 3, yang mana grafiknya itu membentuk garis datar pada nilai y sama dengan 3. Nah, pada interval yang ketiga itu fungsinya mengikuti persamaan x dikurang 1, sehingga grafik kembali naik dari titik 4,3 sampai ke titik 6,5, yang mana grafik ini memperlihatkan ketiga bagian tersebut. Setiap bagian ini memiliki persamaan yang berbeda, namun titik-titik ujungnya saling bertemu, sehingga grafik tersebut tetap tersambung tanpa ada celah maupun loncatannya. Jadi ini dikatakan dengan fungsi linier sepotong. Dengan demikian, fungsi ini merupakan contoh dari fungsi linier sepotong karena terdiri dari beberapa fungsi linier yang berlaku pada interval yang berbeda, tetapi tetap membentuk satu fungsi yang utuh dan kontinu. Nah, setelah kita memahami definisi dari fungsi linier sepotong, adapun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, fungsi linier sepotong ini merupakan gabungan beberapa fungsi linier. Kemudian domain dibagi menjadi beberapa subinterval yang tidak saling tumpang tindih. Dan yang ketiga itu setiap interval memiliki persamaan linier sendiri. Dan yang terakhir itu agar kontinu, nah setiap ruas garis harus bertemu di titik batas subinterval. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.